Sebelum melanjut ke videonya, kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nisha Rastari sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Risa Lima Denizia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Novianto sebagai pemateri. Perkenalkan, nama aku Nidia Putrianti sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Syahwa Octaviana sebagai pemateri. Oke, baiklah. Ini yang pertama, penerapan anggaran secara nyata di usaha bengkel Mas Bagus. Pertanyaan pertama, apakah usaha Mas Bagus adanya penyusunan anggaran secara rutin? Menurut Mas Bagus, adanya anggaran rutin di usaha beliau untuk keluar masuknya keuangan. Pertanyaan kedua, apakah usaha Mas Bagus menggunakan anggaran fleksibel? Beliau menjawab, adanya anggaran fleksibel dilihat dari tingkat keluar masuknya barang ketika usaha Mas Bagus ramai maupun sepi. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses penyusunan anggaran fleksibel di usaha Mas Bagus? Adanya jawaban untuk penyusunan sistem anggaran fleksibel di usaha Mas Bagus itu dilihat dari bulan sebelumnya. Apakah pendapatannya meningkat atau menurun? Jika menurun, maka akan diusahakan untuk lebih baik lagi supaya meningkat di bulan selanjutnya. Kami juga melakukan interview untuk memahami bagaimana anggaran fleksibel dapat diterapkan secara nyata. Pertanyaan pertama, dalam kondisi apa anggaran diubah atau disesuaikan? Dari hasil interview, kami menemukan bahwa anggaran biasanya diubah ketika kondisi pemasukan tidak stabil, bisa naik atau turun. Perubahan harga bahan baku juga jadi alasan utama kenapa anggaran perlu disesuaikan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran? Kalau kita lihat lebih dalam, faktor yang paling mempengaruhi perubahan anggaran itu ada pada harga bahan baku serta perubahan dalam pemasukan dan omset. Pertanyaan ketiga, seberapa sering anggaran direvisi? Nah, kita menemukan jawaban bahwa anggaran itu berubah tergantung pada harga bahan baku. Jika harga bahan baku naik, maka naik juga anggarannya. Baik, dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari Mas Bagus yang berjudul pengaruh terhadap kinerja, pertanyaannya itu adalah bagaimana Anda menilai kinerja usaha selama ini? Jawabannya, untuk menilai kinerja itu selama ini kita selalu melihat dari omset, terus dari pekerja, dari cara kita kerja melayani konsumen. Yang kedua itu pertanyaannya, apakah penggunaan anggaran fleksibel membantu meningkatkan kinerja usaha? Jawabannya, jika untuk penggunaan dana fleksibel sangat membantu karena itu bisa jadi solusi untuk kebutuhan yang mendesak dan juga bisa buat cadangan berikutnya. Terus pertanyaan ketiga yaitu indikator apa yang digunakan untuk mengukur kinerja, laba, jumlah pelanggan, efisiensi biaya, atau dan lain-lain. Itu jawabannya, jika untuk itu mungkin kita melihat dari segi pelanggan juga. Kalau kita kan bukannya jasa bengkel, kalau pelanggan kita meningkat, kita bisa ukur dari situ. Untuk biaya dan laba kadang juga diukur dari situ, cuma kita lebih fokusnya ke pelanggan karena kita kan sistemnya jasa. Baik, selanjutnya ada di kendala dan tantangan. Dari hasil yang kami lakukan, kami menemukan bahwa dalam penerapan anggaran fleksibel tentu memiliki kendala. Namun, menurut Mas Bagus, kendala tersebut bisa diminimalisirkan karena adanya persiapan dan perencanaan yang baik. Lalu, pertanyaan selanjutnya itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi ialah kesulitan dalam memprediksi biaya, pendapatan, terutama karena adanya biaya yang tertunda atau kenaikan dari harga barang tertentu. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, narasumber atau Mas Bagus menyampaikan bahwa mereka melakukan komunikasi dengan konsumen, namun tetap menjaga agar harga tidak terlalu tinggi agar pelanggan tersebut tetap bertahan. Sehingga menurut kami, hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan komunikasi dengan pelanggan adalah kunci dalam menghadapi ketidakpastian biaya. Oke, jadi selanjutnya ada evaluasi dana harapan. Pertanyaan itu, bagaimana evaluasinya terhadap sistem anggaran yang digunakan saat ini? Jadi, berdasarkan hasil wawancara, evaluasi anggaran dilakukan dengan cara membandingkan kondisi keuangan antar bulan, yaitu antara bulan sebelumnya dan bulan berjalan atau bulan saat ini. Dari situ mereka bisa melihat apakah terjadinya peningkatan atau penurunan. Lalu pertanyaan kedua, menurut Mas Bagus, seberapa penting anggaran fleksibel bagi usaha jasa? Menurut Mas Bagus, menekankan bahwa anggaran fleksibel itu sangat penting
terutama usaha jasa karena membantu menjaga kestabilan keuangan usaha. Lalu pertanyaan ketiga, saran Mas Bagus untuk pelaku usaha terkait pengelolaan anggaran itu seperti apa? Lalu menurut Mas Bagus, untuk saran menyampaikan bahwa sebaiknya pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, tidak terlalu besar, terutama dalam usaha bengkel. Karena jika stok barang jarang keluar, justru bisa menghambat operasional usaha. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk umum anggaran fleksibel. Yang pertama ini ada formula anggaran fleksibel. Ini kita pertama asumsikan dari usaha bengkel Mas Bagus. Yang pertama kita permisalkan dulu selama 1 bulan itu usaha Mas Bagus itu 15 hari sepi dan 15 hari ramai. Nah, total pendapatan per bulan kalau sepi itu 15 dikali 500 tambah dengan 7 kali 500. Kalau ramai 15 hari dikali 3 juta sama dengan 45 juta. Nah, total pendapatan keseluruhan sama sebulan itu 52.500.000. Karena kalau lagi sepi itu pendapatan per harinya 500, kalau lagi ramai pendapatan per hari itu 3 juta. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel ini ada total biaya bahan. Nah, total biaya bahan itu sekitar 20%. Kalau sepi 15 dikali 100 sama dengan 1.500.000. Kalau rame 15 dikali 600 sama dengan 9 juta. Jadi total biaya bahan per bulan itu sekitar 10.500.000. Selanjutnya ada total gaji karyawan. Nah, gaji karyawan itu 40% karena ini adalah usaha jasa. Jadi alokasi dana pendapatan itu lebih banyak ke gaji karyawan. Nah, kalau lagi sepi itu 15 dikali 200 sama dengan 3 juta. Kalau lagi ramai 15 dikali 1.200.000 sama dengan 18 juta. Jadi total gaji selama sebulan itu sekitar 21 juta. Selanjutnya ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini contohnya adalah total biaya sewa. Biaya sewa gedung itu per bulannya itu sekitar 1.100.000. Jadi yang keempat total laba bersih. Kalau lagi sepi itu 15 dikali 200 sama dengan 3 juta. Kalau lagi ramai itu 15 dikali 1.200 sama dengan 18 juta. Jadi laba bersihnya itu sekitar 21 juta dikurang 1.100.000. Jadi total laba bersihnya itu sekitar 19.900.000. Nah, ini contoh dari bentuk formula anggaran fleksibel. Selanjutnya itu ada namanya tabel anggaran. Nah, jadi formula yang tadi itu kita masukin ke tabel ini. Contohnya kayak gini. Jadi tinggal dimasukin aja keterangannya apa aja, ada pendapatan, ada biaya variabel, sama biaya tetap dan laba bersih. Dan selanjutnya ini ada grafiknya. Sekian dari video yang udah kami paparkan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.